Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Latar cerita: Pak Bija dan Bu Sana merupakan guru SMA yang sedang beraktivitas di sekolah. Kemudian, mereka mendiskusikan beberapa hal terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat pagi Pak Bija, apa yang sedang Bapak kerjakan di pagi yang cerah ini Pak? Selamat pagi Bu Sana. Ini Bu, saya sedang menilik kembali strategi pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Saya jadi penasaran juga Pak, bagaimana strategi pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apakah ini yang sering disebut dengan pembelajaran berpihak pada murid, Pak? Benar sekali, Bu. Strateginya dengan mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Begini, Bu, penjabarannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti ini bisa disebut dengan pembelajaran student center ya Pak? Di mana pendidikan berpusat pada murid dan guru sebagai fasilitator, bukan hanya sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. Tepat sekali Bu. Kemudian, dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Jadi, pendidikan berpihak pada murid ini harus kita lihat bahwa setiap individu itu unik. Sebagai guru harus memberikan penghargaan terhadap murid. Hal ini dilakukan agar murid aktif serta mandiri dalam belajar ya Pak? Benar Bu, dan kita sebagai guru memegang peran penting yaitu sebagai fasilitator dalam pembelajaran, mengenal murid dengan baik, membimbing murid dalam pengembangan karakter, mendorong murid dalam berkreasi, menginspirasi murid, dan mengembangkan kemandirian pada murid sehingga muncul kemampuan seperti berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tak lupa pula, guru merupakan teladan bagi murid dalam segala hal, baik itu perilaku, etika, dan moralitas Bu. Wah, sungguh mulia ya Pak tugas kita sebagai guru dalam menuntun murid. Guru sebagai teladan dan menuntun murid itu punya kaitan erat ya Pak? Iya Bu, guru sebagai teladan dan menuntun murid di sini disebut dengan sistem among yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ingarso sung tulada. Guru menjadi contoh yang baik ketika di depan. Ingmadya mangun karsa. Guru memberikan semangat ketika di tengah. Dan tutwuri handayani. Guru memberikan dorongan dan arahan dalam menumbuhkan setiap potensi murid. Untuk mewujudkan hal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, apa yang harus kita persiapkan dan lakukan, Pak? Pertama, hal yang dapat dilakukan dengan memberikan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, untuk melihat kompetensi dan perkembangan belajar murid dan memetakan murid sehingga menemukan metode yang tepat dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian kita juga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk merespon kebutuhan murid yang berbeda maupun dari segi kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri atas 3 jenis, yaitu berdiferensiasi konten atau materi pembelajaran, berdiferensiasi proses atau kegiatan pembelajaran, dan berdiferensiasi produk atau hasil belajar murid. Dengan begitu dapat kita ambil kesimpulan ya Pak, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara
ini tentang peran guru dalam pendidikan yang berpihak pada murid itu sangat penting, di mana guru bukan hanya pengajar, tetapi menjadi pemimpin proses pembelajaran, sehingga murid mendapat proses dan hasil maksimal dan menjadi individu yang baik secara holistik ya Pak. Wah, berarti Bu Sana sudah paham akan maksud dari memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ya Bu. Oleh karena itu, mari Bu kita menjadi guru yang merdeka belajar sehingga bisa menerapkan strategi tersebut untuk memenuhi kebutuhan murid dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Iya Pak, saya juga belajar hal yang harus diketahui dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya Pak, saya jadi punya pengalaman baru dan pengetahuan baru lagi nih.